Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh SP, lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai gulanya agak larut. Kemudian naikkan speednya menjadi yang paling tinggi dan mixer sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah putih, kental, dan juga udah mengembang. Selanjutnya matikan aja mixernya. Lalu tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 125 gram. Ini sambil diayak ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder juga. Kita ayak dulu biar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan dengan vanili bubuk, saya pakai setengah sachet kecil ya teman-teman, atau sekitar setengah sendok teh. Tambahkan dengan susu cair sebanyak 125 ml. Kemudian tambahkan garam sejumput atau seperempat sendok teh. Kita aduk dulu sebelum dimixer ya teman-teman. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai adonannya cukup tercampur. Tidak usah terlalu lama ya. Nah, seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan aja mixernya. Kemudian ini aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya benar-benar sudah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan ya teman-teman. Kita aduknya juga pelan-pelan aja, pakai teknik aduk balik. Nah, ini udah cukup. Sekarang adonannya saya bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, ini nanti saya mau beri rasa coklat dan juga mocha. Saya pakai pasta mocha secukupnya di mangkok yang pertama dan pasta coklat di mangkok yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai pastanya tercampur rata dengan adonan. Nah, ini udah tercampur untuk adonan yang mocha. Selanjutnya kita aduk adonan yang coklat ya teman-teman. Nah, ini adonan coklatnya udah tercampur rata juga. Selanjutnya untuk adonan yang mocha ini mau saya beri tambahan meses ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 2 sendok makan aja. Kemudian ini kita aduk sebentar aja sampai cukup tercampur. Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Adonannya siap kita cetak. Di sini sudah saya siapkan cetakan kue seperti ini dan sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis. Selanjutnya untuk adonannya ini juga udah saya masukkan ke dalam plastik segitiga ya, agar lebih mudah saat memasukkan adonannya ke dalam cetakan. Nah, langsung aja kita masukkan adonan yang pertama. Ini adonan yang mocha dulu ya teman-teman. Kita isi setengah dari cetakan. Lakukan sampai semua cetakannya terisi adonan. Nah, kalau udah selesai semua, ini kita hentak-hentakan dulu sebentar adonannya biar permukaannya rata dan tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan juga. Lakukan sampai selesai. Ini udah selesai. Selanjutnya saya akan timpa adonan yang kedua. Ini adonan yang coklat ya teman-teman. Kita isi sampai 3/4 dari cetakan, atau bisa juga diisi sampai penuh ya, sesuai dengan selera. Kalau kalian mau hasilnya lebih tinggi kuenya, boleh diisi sampai penuh. Tapi kali ini aku isi 3/4 aja karena nanti juga akan mengembang ya teman-teman. Nah, lakukan sampai selesai. Ini udah selesai semua, tinggal kita kukus. Dan panci kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya ya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja adonan bolunya.
Selanjutnya ini tinggal kita kukus kurang lebih 15 menit. Jangan lupa untuk tutupan kukusannya dilapisi dengan serpet ya teman-teman. Dan ini dia setelah 15 menit kuenya sudah mateng, hasilnya mengembang ya teman-teman, cantik banget. Langsung aja ini kita angkat. Dan ini dia hasilnya, udah saya angkat semua. Langsung aja ini kita keluarkan dari cetakannya. Caranya sangat mudah, tinggal sedikit ditekan-tekan seperti ini. Kemudian kita balik dan agak diambil seperti ini ya teman-teman. Tuh gampang banget, dan ini tuh nggak lengket sama sekali. Hasilnya sangat cantik. Gradasi dari warnanya juga rapih ya teman-teman tuh. Ini aroma mokanya juga wangi banget teman-teman. Aroma kopi gitu. Nah, saya contohkan sekali lagi. Ini sangat mudah ya cara mengeluarkannya dan nggak lengket sama sekali. Yang penting cetakannya diolesi dengan minyak sebelumnya. Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman, dan ini udah terasa kalau bolunya itu lembut banget. Ini dia teman-teman hasilnya, bolu mocha coklatnya udah jadi. Untuk satu resep ini saya dapat sekitar 24 pieces bolu mocha coklat. Ini ekonomis banget ya teman-teman, karena hasilnya juga cukup banyak. Langsung aja kita cobain bolunya. Tuh tampilannya dari dekat seperti ini. Mulus ya teman-teman dan juga rapi. Bagian bawahnya juga mulus. Ini udah terasa kalau bolunya itu lembut banget. Sekarang kita belah. Tuh, kelihatan ya serat dari bolunya itu halus. Kita cobain, bismillah. Wow, beneran ini bolunya lembut banget. Manisnya pas, kemudian rasa mocha dan coklatnya itu jadi perpaduan yang cocok banget ya teman-teman. Yuk langsung aja ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur. Lalu tambahkan dengan 80 gram gula pasir dan juga setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak. Untuk lama memixernya kurang lebih 7 menitan atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini udah mengembang. Selanjutnya kita matikan mixernya. Lalu tambahkan 100 gram tepung terigu. Kita ayak dulu biar tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder, dan juga setengah sachet vanili bubuk. Kemudian ayak. Tambahkan juga susu cair sebanyak 120 ml. Nah, ini kita aduk dulu sebelum dimixer agar tepungnya tidak berhamburan. Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya teman-teman, sampai adonannya cukup tercampur aja, jangan terlalu lama agar adonannya nggak turun ya. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Selanjutnya aduk menggunakan spatula ya teman-teman, kita sisir bagian pinggirannya yang biasanya belum tercampur merata. Nah, lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini untuk memastikan tidak ada endapan cairan di dasar adonan. Nah, ini udah tercampur rata teman-teman. Sekarang adonannya mau saya bagi menjadi 2 ya. Nah, ini udah saya bagi menjadi 2. Ini mangkok yang pertama saya beri pasta stroberi ya teman-teman, secukupnya aja. Kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata.
Jika udah tercampur rata, bisa kita sisihkan dulu. Dan ini adonan yang satunya lagi saya beri pasta coklat secukupnya, atau kalian juga bisa menambahkan coklat bubuk ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata. Dan ini saya siapkan cetakan bolu mini bentuk ulir seperti ini. Ini sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis ya. Ini juga adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik piping bag agar memudahkan saat saya memasukkan adonannya ke dalam cetakan. Tapi jika kalian nggak punya, bisa pakai sendok ya teman-teman. Kita masukkan adonannya kurang lebih sepertiga bagian. Di sini saya memasukkan yang stroberi dulu ya. Boleh juga jika mau dimasukkan yang coklat dulu, sesuai selera aja. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang tinggal kita kukus. Sebelumnya panci kukusan sudah saya panaskan ya. Tinggal kita masukkan aja adonannya. Lalu ini kita kukus selama kurang lebih 5-7 menit. Nah, ini setelah 5 menit ya teman-teman, bolu kukusnya stroberinya ini udah matang. Kita timpa lagi dengan adonan yang coklat di atasnya seperti ini sampai 3/4 cetakan. Jika udah selesai semua, ini bisa kita kukus kembali kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini dia teman-teman, setelah 15 menit bolu kukus coklat stroberinya sudah matang. Bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu. Nah, ini udah saya angkat semua ya bolunya. Kita tunggu sampai bolunya agak hangat dulu. Selanjutnya tinggal kita keluarkan dari cetakannya. Untuk cara mengeluarkannya ini sangat mudah, tinggal kita tekan sedikit cetakannya seperti ini, langsung keluar sendiri ya teman-teman. Sangat mudah, tidak menempel di cetakan. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, bolunya sudah saya kukus semua. Selanjutnya saya mau beri hiasan buttercream di bagian atasnya seperti ini agar bolunya lebih cantik. Nah, untuk mempermanis lagi, ini saya tambahkan topping slice strawberry di atas buttercreamnya. Tampilannya jadi lebih cantik ya teman-teman. Tuh, cantik banget. Nah, ini dia teman-teman, bolu mini coklat stroberinya sudah jadi. Tampilannya cantik dan imut-imut ya teman-teman. Untuk satu resep ini saya mendapatkan 22 pieces bolu mini coklat strawberry. Nah, dari dekat tampilannya seperti ini, sangat imut ya. Dan ini terasa lembut banget. Sekarang kita buka. Tuh, kalian bisa lihat ya teman-teman, serat dari bolunya itu sangat halus dan juga lembut. Kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini rasanya enak, manisnya pas. Bolunya lembut dan juga dipadukan dengan topping slice strawberry-nya. Ini jadi sensasi rasa seger dari bolunya ya teman-teman, enak. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.